Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Bersyukur kita boleh berkumpul beribadah. Sudah ada yang pasang pohon Natal? Pasti sudah. Tetap semangat. Mari siapkan hati untuk beribadah. Kita mengambil saat teduh. Waktu terus berputar, hari terus berganti. Tak terasa kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Banyak hal dalam hidup yang kita temui dan lewati. Suka dan duka silih berganti, mewarnai langkah kita. Namun, kasih Allah dalam Kristus selalu meneguhkan dan menguatkan kaki kita untuk menghantar kita tiba di Advent ketiga. Lilin Advent ketiga telah dinyalakan. Sinarnya menyinari langkah kita dan membawa sukacita akan harapan baru. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 9. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih
kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami, terutama kesehatan yang prima. Tuhan, kami boleh beribadah. Malam hari ini merupakan ibadah penutupan seluruh kegiatan sektoral dan rutin tahun 2020. Sungguh meskipun di situasi sulit, kami mengucap syukur Tuhan menjaga, memelihara, dan menopang kami sampai saat ini. Berkenanlah Tuhan dengan ibadah kami. Malam ini kami kembali mau mendengar akan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar malam ini memberikan kami pemahaman yang baru, yang baik dan benar untuk kami melakukannya dalam hidup beriman. Bersabda Tuhan, kami semua sedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Saudara-saudara, malam ini adalah ibadah terakhir dalam menutup aktivitas rutin di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi secara sektoral. Kita patut bersyukur Tuhan menghantar kita semua berada di minggu ketiga masa raya Advent yang temanya joy, sukacita. Seperti kita ketahui, Advent memiliki 4 minggu. Yang pertama, hope, harapan. Yang kedua, love, kasih. Yang ketiga, joy, sukacita. Dan yang keempat, peace, damai.
Saudara-saudara, Minggu Advent ini bukan saja mengarahkan kita pada Natal Kristus, tapi juga pada kedatangan Kristus yang nantinya sebagai Raja di atas segala raja dan sebagai Hakim yang adil. Minggu-minggu Advent di tahun 2020 ini amat sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena badai pandemi COVID-19 masih menyelimuti bumi. Disinilah kita sedang diajar memaknai masa raya Advent dan Natal Kristus. Hidup ini memang sulit. Kadang-kadang kita pun menghadapi masa-masa sulit. Dan tidak dapat kita sangkal, kita saat ini ada benar-benar di masa sulit. Tetapi selalu kita diarahkan, jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat. Tetaplah melakukan hal-hal baik di hidup kita, semampu kita, sebatas yang bisa kita lakukan. Berbagai ujian dan cobaan kita hadapi, tetapi selalu Tuhan ada bagi kita semua. Bacaan firman malam ini berkisah tentang Yesus di Kapernaum. Tiba-tiba datanglah pemungut cukai ke bait Allah, bertanya pada Petrus, "Apakah gurumu tidak mau membayar 2 dirham itu?" Petrus menjawab, "Membayar." Kekasih-kekasih Kristus, bea atau pajak bait Allah adalah pajak yang dikenakan pada setiap orang Yahudi dan diberlakukan sejak zaman Musa. Nanti baca sendiri di Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16. Sekali lagi, Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16. Hal itu ditujukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bait Allah. Kemudian diberlakukan lebih lanjut pada masa Nehemia guna mendukung pembangunan bait Allah dan kebutuhan-kebutuhan bait Allah. Lalu kita temukan di sini dialog Yesus dan Petrus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus lebih luas dibanding dengan petugas bait Allah. Yesus bertanya, "Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau orang asing?" Petrus menjawab, "Dari orang asing." Hal tersebut berkaitan erat dengan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pajak yang dimaksud dari orang asing itu seharusnya untuk rakyat. Tapi Yesus tetap membayar bea bait Allah. Ini menarik, saudara-saudara. Sikap Yesus menunjukkan untuk memelihara tatanan yang ada. Tetapi Yesus melandasinya dengan pemahaman yang benar. Kita ingat juga perkataan Yesus, "Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib
kamu berikan pada Allah. Lukas 20 ayat 25. Yang Yesus sampaikan, biarlah masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang ini di masa sulit, kita harus lebih bijak menata keuangan kita. Dan selalu harus dibedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saudara-saudara, mengatur begitu rupa supaya hidup ini penuh dengan syukur. Saya kutip kalimat Pangdam Jaya, ibu kota Jakarta. Tidak semua orang punya gaji, tetapi tiap orang punya rezeki. Saudaraku, mari nikmati rezeki pemberian Tuhan. Syukuri apa yang Tuhan berikan. Kita juga mau mengingat seorang ibu janda yang memberi dari ketiadaannya, lebih dihargai oleh Yesus. Nah, bukankah di bulan Desember ini di Jemaat Immanuel Bekasi ada persembahan perjamuan kudus, persembahan palungan, persembahan akhir tahun, belum yang lain-lain. Saudaraku, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tapi kalau kita memberi, berilah yang terbaik, maka kita diberkati olehnya. 1 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di situasi seperti sekarang ini, semoga kita masih punya sukacita untuk memberi. Sukacita sejati bukan tergantung pada situasi. Sukacita sejati ada pada relasi kita dengan Kristus, Tuhan, sumber hidup dan sumber berkat. Sehingga semarak sukacita Advent dan Natal bukan sekedar nyanyian yang berkumandang seantero dunia. Karena kedatangannya di dunia itulah merupakan kesukaan besar dan abadi bagi kita semua. Amin. Mari bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami kembali boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang menghantar kami selaku jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Kami boleh mengakhiri kegiatan di tahun 2020 ini. Kami boleh melewati masa-masa sulit dan kami selalu beribadah di rumah. Biarlah kami semua tetap setia mengikutinya. Dan kalau Tuhan menghantar kami di akhir kegiatan tahun 2020 ini, firman-Mu menyapa kami, dan kami belajar dari Tuhan Yesus
mendasarkan semua pemberian dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan tidak menuntut yang lebih dari kami. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada pada kami. Dan biarlah kami selalu belajar untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mempersiapkan diri memasuki pelayanan Natal, malam Natal, dan malam tahun baru, serta tahun yang baru. Izinkan kami menikmati hari-hari akhir di tahun 2020, dan dengan perkenanan Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2021, yang adalah tahun anugerah Tuhan lagi bagi setiap kami. Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sepanjang tahun 2020 kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kekuatan dan penghiburan datang daripadamu. Saat-saat sedih merayakan Natal dan Tahun Baru, tidak ada lagi orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan, kekuatan, penghiburan sejati selalu bersumber dari Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang berduka cita sepanjang tahun 2020 ini mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, penyertaan Tuhan melewati masa-masa duka cita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Sukarman, untuk Ibu Tini Situmorang, Ibu Ana Soputan, Ibu Riani Sunarso, Bapak Daniel Liko, Bapak Petrus Silueta, Ibu Yuliana Suripati, Ibu Endang Budi Karyanto, Ibu Kana Nanuru, Diaken Robert Lau, Ibu Antoneta Sahetapi, Ibu Marta Disarma, Ibu Esther Aritonang Siregar, Bapak NM Tampubolon, Saudara Andri Utapea, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak kami ketahui sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka yang paling lemah, berkati obat yang diminum, berkati dokter yang merawat, keluarga yang merawat. Dan pada waktu yang Tuhan berkenan, saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan yang datang daripadamu. Kami berdoa untuk Bapak Willem Lestuni, menikmati masa tuanya di rumah bersama anak cucu. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kesehatan, sukacita, dan ia menikmati hari-hari hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa sepanjang minggu-minggu Advent ini kami boleh memuliakan Tuhan melalui paduan suara PKLU, paduan suara PKB, dan paduan suara PKP. Tuhan berkati semuanya, dan biarlah hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang muda yang membantu pelayanan di gereja melalui streaming dan live streaming. Berkati mereka Tuhan, bentangkan masa depan yang baik untuk mereka, dan biarlah
pelayanan mereka, pengabdian mereka, pengorbanan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan, biarlah sukacita Natal, terang kehadiran Kristus, dinikmati oleh semua mereka. Ini doa kami dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
berikanlah yang terbaik untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Sementara memberi, kita menyanyikan Kidung Jemaat 365A, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.